Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Masih semangat ya puasanya? Oke, jangan lupa segera mandi dan segera membuka HP atau laptopnya untuk menyimak materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat semua ya? Puasanya masih lancar? Apa ada yang sudah mokel atau yang sudah bolong-bolong puasanya? Jadi semoga semuanya tetap diberikan kelancaran dan kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan jujur. Oke, sebelumnya baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Mari kita bahas pertama tentang pengertian kehormatan. Kehormatan adalah martabat atau harga diri yang dimiliki oleh setiap manusia. Ya, jadi kehormatan adalah martabat atau harga diri yang dimiliki oleh setiap manusia. Adapun ayat Al-Quran, yakni dari surat Al-Isra ayat 70, yang artinya dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Dan anak Adam ini kita semua oleh Allah dimuliakan. Salah satunya adalah dibekali akal. Jadi manusia itu beda dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Artinya makhluk yang paling spesial di muka bumi ini. Adapun pengertian menjaga kehormatan atau ifah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya. Atau ifah itu adalah usaha menjaga kesucian diri. Jadi menjaga kehormatan yaitu kita mencegah, ya, menahan hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Seperti dalam hal fisik saja, tentu kita semua, ya, bahkan khususnya wanita, ya, diharamkan untuk membuka auratnya atau berpakaian tapi masih kelihatan auratnya. Zaman sekarang itu banyak orang berpakaian seakan-akan menutup aurat, tapi sebenarnya dia telanjang. Ya, bagaimana itu? Iya, karena mereka memakai pakaian yang sangat ketat sehingga bentuk tubuhnya, lengkuk tubuhnya bisa terlihat oleh orang lain. Hal itu bukan malah mengangkat martabatnya, tapi malah menurunkan martabatnya atau harga dirinya. Karena dia telah melanggar aturan syariat Islam, yakni menampilkan auratnya. Ifah itu ada juga kita untuk menjaga kesucian diri, baik pakaian kita maupun badan kita maupun hati kita. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin agar tidak berprasangka buruk pada orang lain. Ya, berarti kemudian dalam hal berpakaian, ya kita harus bisa menampilkan pakaian sebisa mungkin yang bisa menutup aurat kita. Juga ya pakaian yang bersih. Walaupun menutup aurat kalau tidak bersih, misalkan banyak nodanya, ya itu juga masih kurang menarik, ya sehingga orang memandang bahwa oh si ini ya seakan-akan ya kurang bisa menghargai dirinya sendiri. Jadi aji ning raga saka busana. Memang jangan melihat seorang dari pakaiannya, ya, atau bentuk tubuhnya atau fisiknya, dilihat dari hatinya. Benar, akan tetapi alangkah indahnya kita menghargai diri kita dengan pakaian-pakaian yang bagus dan menutup aurat. Oke, fahim tuh? Nah, terima kasih. Cara menjaga kehormatan. Bagaimana cara menjaga kehormatan itu? Yang pertama, berperilaku baik dan sopan dalam hal perkataan,
maupun perbuatan. Misalkan dengan yang orang lebih tua dengan kita bisa mungkin dengan menggunakan bahasa-bahasa yang bagus, bahasa-bahasa Romo Inggil orang bahasa Jawanya itu. Jadi jangan sampai memanggil nama seseorang yang lebih tua dari kita dengan sebutan yang kurang pantas. Ya, harus pakai Mas, Pak, Mbak, atau Bu. Ya. Jadi kita menyebut Nabi kita dengan kata Sayyidina juga begitu. Junjungan kita jangan sampai menyebut nama orang atau bahkan Nabi kita hanya dengan kata-kata namanya saja. Kemudian menghindari perbuatan yang tidak terhormat, seperti halnya menipu, berbohong, ya baik membohongi diri sendiri maupun membohongi orang lain. Yang sering bagi kalian, ya itu berbohong kepada kedua orang tuanya. Ya pamitnya itu berangkat sekolah, akan tetapi dia tidak sampai di sekolah. Ya, diberikan uang untuk membayar SPP, tapi tidak dibayarkan. Secara tidak langsung kamu telah jatuh harga dirimu. Atau kamu membantah atau berani kepada gurumu, ya itu juga kamu secara otomatis sudah jatuh kehormatanmu. Ya, padahal itu penting menjaga perbuatan yang tidak terhormat. Kemudian menjaga kesucian diri dan kebersihan diri penting. Ya, kebersihan diri itu meliputi ya badan kita, jasad kita harus bersih. Ya cara bersih gimana? Ya mandi, ya minimal ya 2 kali sehari lah. Ya jangan sampai tidak sama sekali. Kesucian juga penting. Kalau ada hadas, ada najis segera dibersihkan. Baik pakaian kita maupun jasad kita. Ya. Jadi kalau bisa ya pakai pakaian yang bersih, yang wangi dan menutup aurat. Hadis tentang kehormatan seorang muslim adalah menjaga kesucian dan kebersihan dirinya. Barang siapa yang mampu menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Oke. Macam-macam menjaga kehormatan atau ifah. Yang pertama, menjaga ifah anggota badan. Menjaga anggota badan kita agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama kita, agama Islam. Ya, seperti kita diberikan anggota badan yang komplit hanya untuk ya menyakiti seorang, menghina seorang, atau memfitnah seorang, atau bahkan untuk mencuri, atau bahkan untuk berbohong. Kemudian ifah jasad, menjaga jasad kita agar tidak sampai terkena najis maupun das maupun harus kita bersihkan. Kemudian terhadap harta orang lain, jadi menjaga harta orang lain. Ya, menahan diri kita akan godaan-godaan dari harta yang dimiliki orang lain. Jangan sampai kita iri atau dengki, bahkan sampai menghilangkan kenikmatan harta yang dimiliki oleh orang lain itu. Misalkan kita tidak suka dengan tetangga kita yang beli mobil atau beli barang yang lainnya, kemudian kita bakar atau kita rusak, nah, ini yang tidak boleh. Kemudian ifah meminta orang lain. Jadi jangan sampai kita menjatuhkan harga diri kita untuk meminta-minta atau minta belas kasihan, minta diberi ini, beri itu dan seterusnya. Maka penting bagi kalian untuk menjaga martabat kalian ya dari sifat meminta-minta. Karena Islam telah mengajarkan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bukan di bawah meja, maksudnya itu ya. Nah di atas itu sedekah ya. Nah di bawah adalah minta-minta. Oke, fahimtum? Nah, oke, terima kasih. Kemudian pengertian ikhlas. Pengertian ikhlas adalah melakukan sesuatu yang tulus dan tidak mengharapkan imbalan apapun dari orang lain. Jadi hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kalau dibalas keburukan itu ya mereka tidak menyesali tentang amal yang dilakukannya. Ayat Al-Quran tentang ikhlas yakni surah Al-Insan ayat 9. Dan mereka tidak meminta imbalan dari orang lain. Artinya
Ya. Kita melakukan kebaikan itu kalau bisa ya kita lupakan. Dan terus diingat-ingat ya. Kemudian bahasa orang Jawa itu mengundat-undat. Jangan sampai. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, saya ulangi pengertian ikhlas. Ikhlas adalah melakukan sesuatu dengan tulus dan tidak mengharapkan imbalan dari orang lain dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Ikhlas seperti itu. Tidak ada tujuan lain selain ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kopi, buku dan merajut. Kemudian cara menjadi ikhlas bagaimana? Menjadi ikhlas adalah jadikan Allah sebagai tujuan utamanya. Apapun amalan kita, apapun pekerjaan kita, dan niatkan lillahi ta'ala. Maka lelah ya, lillahmu jadi lillah gitu ya. Jadi kalau kita niatkan untuk Allah, untuk ibadah, maka semua akan bernilai ibadah. Seperti kalian datang ke sekolah, mengikuti kajian seperti ini, ya niatnya saja untuk beribadah kepada Allah, untuk menghilangkan kebodohan, bekal di masa yang akan datang. Ya, yang pertama adalah untuk mencari ridho Allah. Kemudian menghindari riya dan semua. Riya itu apa? Memamerkan amalan kita, menampakkan sedekah kita atau amalan yang kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Dan sum'ah. Sum'ah itu apa? Selalu menceritakan kebaikan-kebaikan kita, amalan-amalan kita yang pernah kita lakukan kepada orang lain, agar kita mendapatkan pujian dari orang lain. Namanya sum'ah. Itu akan menghapus pahala yang kamu lakukan kepada orang lain. Kemudian menjaga kesucian niat. Ya, diniatkan lurus hanya pada Allah, ya, tidak hanya untuk pamer atau mendapatkan pujian dari orang lain. Hadisnya yakni sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali yang ikhlas dan diniatkan untuknya. Jadi orang yang tidak ikhlas nanti akan kembalikan lagi, tidak diterima amal kebaikannya. Oke. Lanjut, pengertian malu. Apa itu malu? Malu adalah perasaan tidak enak atau tidak nyaman ketika sesuatu yang tidak baik. Ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu kan tidak nyaman, tidak enak. Ya. Pasti itu, kalau hati nurani kita itu dari hati kecil kita, kalau kita berbohong pada orang lain, ya menyakiti orang lain, kalau hati kita masih waras, tentu akan merasa tidak enak atau tidak nyaman. Malu datang terlambat, ya, merasa tidak nyaman, ya dan seterusnya. Malu untuk berbuat keburukan dan seterusnya. Ayat Al-Quran Al-Isra ayat 36, yakni dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Ya, manakala kita harus tetap tegak lurus terhadap perintah Allah, ya, agar kita tidak meliputi rasa malu. Jadikan malu sebagai perisai menjaga martabat. Malu meminta-minta, malu berbuat keburukan dan seterusnya. Cara menumbuhkan rasa malu yakni adalah mengenal dan memahami nilai-nilai agama. Kemudian menghindari perbuatan yang tidak baik. Kemudian menjaga kesucian dan kebersihan diri. Dan hadis dari malu adalah dari riwayat Al-Bukhari. Al-haya'u minal iman. Malu adalah bagian dari iman. Ya. Tak ada rahasia, tak ada sekat. Malu. Mari kita pupuk rasa malu kita agar bisa meningkatkan harkat dan martabat kita. Pengertian zuhud. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna atau yang dapat mengganggu ibadah kepada Allah. Jadi meninggalkan kesenangan dunia untuk kepentingan akhirat. Ya, itu zuhud. Zuhud itu bukan berarti kita harus hidup miskin, tidak. Walaupun kita kaya, punya motor, punya mobil, punya rumah, tapi hati kita tidak terikat kepada harta yang kita miliki itu. Kemudian ayat Al-Quran yakni Al-Munafikun ayat 9. Dan berjutlah kamu terhadap dunia, karena dunia itu berat bangkai. Nah, jadi kalau kita cinta dunia itu cinta bangkai. Nah, dari itu perlu kita tata hati kita tentang kepemilikan harta kita, bahwa harta yang kita miliki saat ini adalah fasilitas kita untuk beribadah kepada Allah, dan pasti akan kita tinggalkan dan kita bawa mati. Maka harta jadikan sebagai alat atau kendaraan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Oke, faham?
Kemudian cara menjadi zuhud bagaimana? Mengenal dan memahami nilai-nilai agama. Dan menghindari perbuatan yang tidak berguna. Kemudian menjaga kesucian dan kebersihan diri. Ya, penting ini. Ya, zuhud. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Jaga diri selalu dan semoga kita bisa menjalankan zuhud di dunia dan terhindar dari hubbud dunia, mencintai dunia yang berlebihan, sehingga bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Kesimpulan, menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud adalah sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, sehingga bisa mengangkat harkat martabat kita, baik status sosial kita, dan ilmu agama kita, dan juga tentang derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersikaplah ikhlas, malu, dan zuhud untuk menjaga kehormatan kita. Tugas yang terakhir silakan dikerjakan ini. Berikan contoh cara menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tulisan ini aja. Jadi ini satu saja. Kehormatan satu, ikhlas satu, malu dan satu, kemudian zuhud juga satu. Berikan contohnya masing-masing dalam kehidupan sehari-hari yang kalian ketahui. Oke, semoga iman kita selalu kuat dalam suka maupun duka. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini, dan semoga menjadi ilmu yang manfaat pada kalian semua. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.